Terima kasih, monggo untuk duduk kembali. Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan, selalu pakai masker. J. Selanjutnya, acara Mauidhah Hasanah dalam rangka Harlah NU ke-96 yang dikemas oleh teman-teman PWHPN dengan acara NU Fashion and Food Festival yang dalam hal ini tausiah akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah. Kepada beliau waktu dan tempat diaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, segenap pengurus Nahdlatul Ulama dalam semua tingkatannya, sahabat Ansor Banser yang saya cintai, panitia pengajian dalam rangka hari lahir Nahdlatul Ulama ke-96 sekaligus acara HPN, Himpunan Pengusaha NU. Saya bersyukur malam hari ini baru pulang dari Riau. Kebetulan kemarin saya roadshow di 12 lokasi di 8 kabupaten di Riau. Akhirnya bisa kembali ke Yogyakarta, ketemu dengan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan malam hari ini membawa kebaikan untuk semuanya. Ibu-ibu hadroh, Allah jiwa PP. Itu pink apa oren? Oh, karena saya pakai kacamata hitam ya. Silakan dimakan film mangan. Tapi nggak apa-apa, Bu. Sekarang cewek gemuk itu lebih disukai daripada cewek seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Maka bapak-bapak kalau punya istri gemuk bersyukurlah. Mau kelorni setengah jam sikilmu keram. Saya akan berbicara tentang NU dan ekonomi. Akan berbicara bagaimana desain ekonomi di era 5.0. Jadi era milenial yang kemudian dikatakan era 4.0 tahun 2019 di Jepang sudah meningkat lagi menjadi era 5.0 yang ditandai semakin tergantungnya manusia kepada digitalisasi. Artinya hari ini kita tidak bisa lepas dari digitalisasi. Maka kemudian ketika saya berpendapat soal kripto yang bertentangan dengan fatwa MUI, tetapi saya mendukung dengan Bahsul Masail NU Jogja, ini menjadi ramai, menjadi ribut. Begitu cepatnya era medsos ini berita berkembang. Saya berbicara dengan kripto sore ini, maka malam harinya kemudian di semua kanal digital muncul berita kripto dan Gus Miftah. Saya dimintain pendapat sama hot celebrity tentang Dorce yang pengen dimakamkan sebagai perempuan. Saya berbicara jam 5 sore, jam 8 malam, semua kanal digital ada berita tentang Gus Miftah dan Dorce Gamalama.
Saya tadi sore baru wawancara dengan TV soal pendapat Ustadzah Oki soal KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Walaupun kalau ibu-ibu berjilbab oranye juga KDRT. Apa itu? Kekerasan dalam ruangan tertutup. Karena kalau nggak keras gak asik. Yang mainnya kamu paham? Itu yang badok aja kayak gitu. Nanti dulu toh bu. Aku jadi pengen ngomong kok semua ini. Nyata kasih minum satunya bu. Ayo bu coba. Angkat bu. Nangkape bawa winter mantan copet. Saya itu dari dulu bu nggak begitu suka dengan minuman-minuman kemasan. Jadi saya nggak pernah minum soft drink apalagi soft tech ya. Nggak pernah. Begitu cepatnya. Monggo Gus Jaroh. Jadi saya kasih contoh umpamanya persoalan Dorjoy. Bagaimana kemudian hari ini kita harus menguasai medsos. Itu kan kalau di atas itu mesti banyak teman-teman YouTube kelihatan kameranya murah-murahan. Oh, mahal ya. Oh, larang ya. Jadi begini. Bagaimana kemudian hari ini Nahdlatul Ulama, terutama teman-teman pengusaha Nahdlatul Ulama ini, harus mampu menguasai dunia dengan menggunakan medsos yang ada di tangan kita. Saya pernah beberapa kali diskusi dengan Haritanu. Beda nggak? Tahu nggak kamu bedanya dekat sama kamu? Oh nggak tahu. Dekat mengandung vitamin, kamu mengandung anak kita. Codot. Tapi bohong. Beda keyakinan matamu. Ayo, aku sama mbaknya beda keyakinan. Mbaknya yakin mau, aku yakin nggak mau. Ya. Sombong amat. Monggo mas, sambil minggat monggo. Ini padahal kan saya itu nggak memberitahu jamaah rutinan kita yang seperti biasa. Sengaja kata kasih tahu. Karena saya pengen tahu kalau dibiarkan saja secara natural, secara kultural ada nggak yang datang. Kalau saya mau ngelain jamaah saya dari Bantul, dari selesai, nggak muat. Saya bilang sama Gus Jaroh, covid nggak usah. Selain panitianya anggarannya pas-pasan. Jadi begini. Saya pernah berbicara dengan Pak Haritanu Sudibyo yang punya MNC Group. Di dalamnya ada RCTI, ada Global TV, ada MNC, dan ada iNews. Yang ada acara saya itu, ngobrol bareng Gus Miftah. Ini saya besok bikin lagi rencana di bulan Ramadan di Antv, dakwah receh ala Gus Miftah. Jadi stand up boleh di situ, ustadz boleh di situ, tapi ada syaratnya. Kalau kamu ustadz menyampaikan value harus lucu. Kalau kamu stand up menyampaikan lucu tapi harus ada value. Oh, enak cah pacaran. Halo mas. Kan aku jadi ingin. Alah, ada barang loh ini sebenarnya. Saya tanya waktu itu sama beliau, Gus. Beliau mengatakan begini, era sekarang itu memungkinkan setiap orang di antara kita membranding diri kita masing-masing tanpa harus punya TV. Saya tanya sama Pak Haritanu, Bos, dulu Anda bikin MNC Group habis berapa duit? Waduh Gus, kalau dulu di masa saya bikin TV, dia bilang, itu bisa menghabiskan modal 500 sampai 1 triliun. 500 miliar sampai 1 triliun. Samalah dengan pengajian Gus Miftah malam hari ini 3M, matur nuwun Mas Miftah. Bahkan bisa 7,5 M, pitulungan setengah maksa. Jadi untuk membuat acara, untuk membuat TV, ampun, punten Gus mriki mawon. Oh nggih bojone. Bojo nomor pinten. Saya sama Gus Jaroh ini ganteng saya tapi istrinya banyak beliau. Kita
nate pas. Tak sampaikan, orang tanya begini, kok Gus Miftah ki sayang banget karo Gus Jarrah ki, bukan masalah nopo-nopo. Dulu di Lempuyangan itu punya Dalgiri, niku masrake Gus Jarrah kali saya. Mbah Dalwari pasrah beliau kepada saya, Gus Wardi pasrah beliau kepada saya. Lah, anak ini tahan banting, Pak. Jadi kalau saya nggak bisa ngaji, terutama di Jogja dan Jawa Tengah, itu badalnya beliau. Padahal kalau jadi badal saya itu beban psikologis. Karena begitu masuk ke Kulon Progo, saya nggak datang, dia datang. Zaman langsung teriak, lu, sing ditanya Gus Miftah kok seteko gerandong gitu. Dan dia tahan, Pak. Makanya saya banyak kasih job ke dia itu gara-gara itu, Pak. Insya Allah saya besok masuk surga, yang hamok itu yang tanya, oh itu tajam masuk surga. Tapi yang mau di surga saya kelon sama bidadari, dia mau bengok-bengok, hai! Gunakan HP yang kita miliki, apapun mereknya. Oh, kayak mendengar mesti HP ini mau siumai, lah cross gitu kan. Apa? Mau takon nih HP-mu apa? Ya apa? Makanya kemarin orang Jogja ini lucu. Pada merayakan Imlek, saya tanya, bapakmu Cina? Bukan. Mbahmu Cina? Bukan. Punya keturunan Cina? Enggak. Kenapa merayakan Imlek? HP saya Cina, Gus. Ini diantara kita hari ini bisa membranding masing-masing dengan menggunakan HP kita. Artinya apa? Semua orang berpotensi viral selama substansi dan konten yang kita posting itu menarik. Menarik. Walaupun dalam teori begini, viral itu tidak bisa didesain. Viral itu lebih banyak kepada persoalan laki. Contoh paling gampang adalah bagaimana kemudian para pejabat yang membranding dirinya untuk menjadi calon presiden dengan kekuatan dana, dengan kekuatan medsos, support system dan support media, ternyata nggak bisa branding. Kita bisa lihat lah, begitu banyak orang pasang baliho di mana-mana dengan bahasa macam-macam, ternyata nggak bisa viral, Pak. Nggak bisa viral. Maka kemudian sahabat saya Deddy Corbuzier itu mengatakan begini, lu itu memang aneh bro. Aneh kenapa bro? Jarang di Indonesia orang viral itu bisa berulang, Pak. Selama saya di dunia medsos sudah 3 kali saya viral, dan itu gila-gilaan. Viral di klub malam di Bali 2018, ramenya kayak gitu. 8 bulan kemudian viral lagi ketika Deddy Corbuzier masuk Islam di pondok. Ramadan tahun kemarin super viral lagi ketika saya ceramah di gereja penjaringan, gereja Bethel Indonesia di Jakarta Utara, yang gara-gara itu kemudian saya dapat undangan dari wali kota Los Angeles di Amerika, diundang untuk berbicara moderasi beragama, untuk berbicara soal toleransi, bagaimana kemudian Katolik di Amerika itu terpesona dengan ceramah saya di gereja. Walaupun akhirnya saya pending karena kemarin saya harus menghadiri muktamar dan COVID di Amerika naik begitu tinggi. Artinya apa? Yang pengen saya sampaikan, hari ini siapapun yang tidak menguasai digitalisasi, tidak menguasai medsos, pasti akan ketinggalan. Apalagi untuk teman-teman pengusaha, ini mutlak harus menguasai ini, Pak. Contoh yang paling gampang, masih ingat konser amal untuk Muktamar Nahdlatul Ulama di Balai Sarbini? Saya mampu menjual belangkon saya ini yang saya buat hanya 90.000, dijual oleh fans penggemar saya 900 juta. Belangkon 90.900 juta. Saya sumbangkan untuk Muktamar Nahdlatul Ulama. Kan gak nalar. Ini dibeli 1 Bitcoin. Waktu itu Bitcoin hanya 830 juta. Dia bilang, saya bilang, kalau kamu nambahin jadi 900 juta, saya lepas. Belangkon yang bernilai saya buat 90 juta. Itu dibeli seharga 900 juta. Makanya kemarin malam Minggu pahing pengajian di pondok saya mendapatkan 3 penghargaan dari Lebrit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia. Yang pertama, belangkon rekor termahal di dunia, 900 juta. Yang kedua, saya dapat penghargaan sebagai dai dan ustadz yang paling istiqomah dan kontinu pengajian di lokalisasi. Sudah 22 tahun. Jadi sudah 22 tahun saya membersamai para londe, Pak.
Mau ikut Pak besok? Jangan, sampai ngacengan, jangan. Bahaya. Tapi kalau ibu-ibu kapan-kapan hadir di sana nggak apa-apa lah. Ini ibu udah di WA bujuni, jangan mulai gue. Apa mau proses bahaya yuk. Kemudian yang ketiga, saya dapat penghargaan apa Pak? Saya dapat penghargaan yang ketiga, selebriti yang paling banyak gambarnya di bokong truk. Saya hampir 200 truk itu ada gambar saya. Gambarnya Gus Miftah dengan quote-quote-nya Gus Miftah. Yang paling menjijikan satu, ada mobil tangki sedot WC. Itu gambarnya Gus Miftah. Captionnya apa? Silitmu adalah rezekiku. Saya tuh lihat apapun bisa jadi quote. Saya lihat sound system, jadi quote. Apa bedanya cewek dengan sound system? Bedanya tipis. Sound system diragati oke kita wujute. Cewek diragati oke dipek kancane lah. Saya lihat kopi bisa jadi quote. Tapi malam ini nggak bisa, kenapa? Nggak ada kopinya. Nggak ada kopi. Saya lagi serak, saya nggak berani minum dingin. Karena saya besok ini harus berangkat roadshow Jawa Tengah sama Jawa Barat DKI dari tanggal 6 sampai tanggal 9. Saya harus mendatangi 21 lokasi pengajian. Pamer matamu, pamer. Suwe. Kalau apa pamer? Saya itu pengalaman Pak, kemarin ngaji di hallnya Mbak Wahab Kasbullah sama Presiden Jokowi sama Kiai Said sama Kiai Mustamar. Karena yang datang nih Kiai sepuh sama ahlul baitnya si Mbak Wahab. Saya ngaji 40 menit, Pak Kiai Said 10 menit, Kiai Marzuki 10 menit, Pak Jokowi 10 menit, Pak Mustafa Akil 10 menit, saya diminta 40 menit. Selama pengajian sama sekali saya nggak misuh satu. Selesai, diseteni sama Kiai Hasib. Gus, kok orang misuh belas ini? Jadi ternyata miso saya itu memang keren Pak gitu. Kalau saya ditanya Gus, kalau ngomong dancuk kok fasih lah, saya tahu ilmu tajwid sih gitu. Jadi panjang pendeknya pas. Tombong ngantuk. Untuk kok kacamataan. Jadi ngelirik raketok. Mampu matamu. Nah, coba Anda bayangkan, kalau Anda sebagai polisi, Anda punya satu peluru. Itu mampu, satu peluru hanya mampu menembus satu kepala. Dor, satu kepala. Tapi satu postingan Anda di media sosial, itu mampu menembak sekian juta kepala. Saya contohkan hari ini ya. Saya tadi baru posting soal Ustadzah Oki, itu jam 4 sore. Kowe lunga pas aku sayang-sayangi. Saya tadi baru posting jam 4 sore Pak. Hari ini sekarang jam 9. Itu sudah ditonton lebih dari 214.000 kali. Sudah dibagikan ulang lebih dari 1.000 kali. Coba Anda bayangkan. Satu peluru hanya bisa nembus satu kepala. Ini pengajian paling anti sak donya kok gitu ya. Ini pengajian ayo ngono kiai demen ngoe. Mak lanang yo apa? Ya Allah. Iki yang ngono meneh digano bathoke kuwanten iki kelopo, Bro. Iki tak ombe mulai silitku mau nganyang ngomong silitku kerminen gitu loh. Nah, potensi inilah yang kemudian bisa menjadi apa? Nilai positif bagi kita. Walaupun tidak bisa kita kemudian memungkiri akan nilai negatif yang ada di dalamnya. Ya kembali kepada analisis SWOT apapun, tinggal bagaimana kemudian kita menggunakannya. Nah, sekarang Pak, begitu banyak kemudian
kemudian orang sukses mendapatkan cuan yang banyak itu gara-gara menggunakan ini. Yang paling baru siapa? Siapa yang anak Semarang kemarin NFT itu si Ghazali. Bagaimana kemudian gambar-gambar yang menurut saya ya pas-pasan lah, ya orang ganteng lah ya. Tapi bisa laku sampai 13 miliar melalui NFT. Coba. Makanya mbak-mbaknya pelajarannya apa? Kamu kalau posting gak usah diedit cakep-cakep lah. Saya itu tersinggung kalau ada orang posting sesuatu diedit cakep-cakep. Kasihan Gus Miftah yang sudah cakep dikira editan. Gitu. La ilaha illallah. Error tenan nih. Pengajian paling asik. Hanya dengan bermodalkan ketekunan, kontinuitas, konsistensi, dan istiqomah. Tanpa dia prediksi, tidak ada ekspektasi sebelumnya, ternyata mampu menghasilkan cuan sekian miliar. Apalagi kemudian kalau kita rencanakan dengan baik. Maka kita ada satu dalil yang kemudian sering kita ingat apa? Husnul tadbir nisful ma'isyah. Bahwa bagus perencanaan itu merupakan separuh dari kehidupan. Bagaimana kemudian Ibnu Athaillah menyemangati kita? Ini satu pendapatnya Ibnu Athaillah mungkin yang sering kali saya baca untuk memberikan semangat kepada teman-teman muda. Di situ kemudian Ibnu Athaillah mengatakan begini, ar-raja'u, jadi dia ingin mengatakan mal farqu bainar roja wal umniyah. Apa bedanya antara harapan dengan angan-angan? Apa bedanya antara ar-roja dengan tamanni? Mal farqu bainahuma. Kemudian Ibnu Athaillah mengatakan apa? Ar-roja ma qaranahu amalun wa illa fa huwa umniyatun. Apa perbedaan antara harapan dan angan-angan? Harapan itu kata Ibnu Athaillah, satu keinginan, satu cita-cita, satu impian yang dilakukan disertai dengan amal, ikhtiar dan perbuatan. Tapi kalau kamu punya keinginan tidak disertai dengan laku dan perbuatan, itu namanya bukan harapan tapi angan-angan. Nah, sekarang kita lihat sebagai generasi penerus Nahdlatul Ulama itu. Selama ini tadbir kita, program kita itu lebih kepada ar-roja atau tamanni. Lebih kepada harapan atau hanya sekedar angan-angan yang tidak pernah dieksekusi. Gitu loh. Saya pengen mencodot barang ini. Engko bariki melu aku ngaji ning bose yo. Malah ra gelem mulih. Ku yo ngono dumbe mobil makune alon-alon. Aku alon-alon. Oh. Yo iki mobil paling enak iki Isuzu Panther. Ini sungguh-sungguh. Atau sedekahnya apa olah ya? Makasih ya Mas. Semoga masuk surga pertama kali. Berangkat habis pengajian. oh anu yang sate le. Oh, enggak. Ibu-ibu tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Tapi bohong. Saya itu hidup saya nggak pernah neko-neko. Prinsip saya itu Gus Miftah hanya seperti kopi, pahit sih tapi banyak yang mencintai. Mumpung panas diminum. Jangan pernah kau sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Aku kopi jadi kuat kok. Ini larang nih murah. Neng ini belas sama itu maning. Maklum lah. Atas nama NU. Makanya kalau saya di mana-mana itu ada kayak ngomong kita saja menghidupkan NU. Alah cangkemmu apa? Yang ada itu kita mencari hidup dari NU. Kosok-sokan menghidupi NU dari mana? Lah sekarang tuh NU tuh kan dieksplor habis-habisan tuh. Semuanya dijual. Kopiah NU. Loh kan yang kopiahnya NU saya doakan masuk surga. Kopiahnya. Baju NU payu. Apa meneh? Serban NU payu. Topi
payung. Apa lagi Bu? Sarung. Itu yang saya tidak setuju. Saya sing melu aku ngaji yo, saya haramkan Anda menggunakan sarung gambar NU. Saya nggak terima. Itu sama sekali tidak menghargai NU. Kebayang nggak Pak? Nganggo sarung NU, mlebu ning toilet, ngising, buka sarung lungguh ning toilet. Kuwi lha padha karo gambar NU kon nyawang silitmu tak kandhani. Kok malah dikit lah itu. Apa meneh kadang-kadang nganggo sarung NU nguyuh ning isor tiang listrik. Ya Allah. Wis ngadeg ora cewek samune ilmu tutul ke tiang listrik. Angel. Dan saya betul-betul gak ridho. Makanya kemarin saya ngaji di Harlah NU di Sumatera, saya bilang hari ini orang yang ziarah wali itu karena cinta dengan wali. Ora tahu. Mergo kiai ini mau golek bati kita kan. Yos. Artinya kalau Anda pengen mengatakan menghidupi NU laku wanen. Yang ada itu NU nunut urip. Kita nunut urip saja. Makanya apa? Lah NU harus menjadi organisasi yang progresif. Caranya bagaimana? Harapan tak bedakan tadi antara harapan dengan angan-angan. Dieksekusi Pak. Maka saya dulu membiasakan diri ketika saya menjadi kepala cabang Primagama. Saya punya konsep. Kutulis apa yang kulakukan dan kulakukan apa yang kutulis. Jujur saja dalam hal bahasa tulis NU itu ketinggalan. Nggak usah jauh-jauh dengan Muhammadiyah. Makanya karya tulis dari kawan-kawan Muhammadiyah itu jauh lebih banyak dibandingkan kita. Karena orang NU itu unggul di bahasa lisan, sementara orang Muhammadiyah unggul di bahasa kolam. Kita bilisan, sementara mereka bil kolam dengan menggunakan tulisan. Makanya ketika saya menerjemahkan ayat Iqra bismi rabbik, Iqra itu dimensi intelektualitas, bismi rabbik itu dimensi spiritualitas. Iqra itu ini, bismi rabbik itu ini. Iqra itu ini apa namanya? Intelektualitas, bismi rabbik spiritualitas. Apa bedanya orang NU dan Muhammadiyah? Lah wong NU kuwi biasane gede atine, wong Muhammadiyah biasane gede ndase matamu. Mau mendas yo, malah ngedas-ngedas ke Muhammadiyah gitu. Makanya kenapa ketika masa khidmatnya Pak Said itu kita dieksplor supaya membuat banyak perguruan tinggi. Karena memang di wilayah perguruan tinggi kita kalah sama kawan-kawan Muhammadiyah. Sementara Muhammadiyah hari ini jihad untuk membuat pesantren. Kenapa? Karena memang Muhammadiyah kalah dengan NU di bidang pesantren. Apalagi kalau kita berbicara ekonomi, Pak. Makanya kemarin saya membuat program yang mungkin akan jalan bulan Februari ini. Saya membuat program kado Gus Miftah untuk Kiai Kampung. Saya membuat 1 bulan itu 1000 sepaket sembako. Saya bagi untuk Kiai Kampung gantian. Sekarang umpamanya di Jogja, besok kemudian di Jawa Tengah, terus muter terus. Karena saya memahami begini, orang yang paling ikhlas dia Kiai Kampung. Makanya dulu kenapa Gus Dur punya pengajian Kiai Kampung. Mereka luar biasa. Awal pandemi mereka terdampak, nggak ada yang teriak-teriak. Kawan-kawan saya artis semuanya teriak-teriak. Gus ini nggak punya pekerjaan begini dan lain sebagainya. Tapi Kiai Kampung nggak pernah teriak. Mereka betul-betul orang ikhlas. Ikhlas itu cirinya apa? Ikhlas itu cirinya diam. Karena kalau ngomong namanya iklan. Kalau ngomong namanya iklan. Ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Nah, kita kalah betul di persoalan ekonomi ini. Padahal basic dari ajaran agama kita itu kan yang ada di dalam doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi jihad kita itu cuma ini dong, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, yang kemudian menjadi syarat mutlak untuk menjadi wa qina adzabannar. Maka ayatnya pun mengatakan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kenapa ayatnya nggak dikejar dunia dulu baru kemudian akhirat? Tapi kejarlah akhirat, tapi jangan pernah kamu melupakan dunia. Karena di situ ada isyarat, jangan pernah kamu menyepelekan dunia. Kalau orang mengatakan begini, toh uang tidak dibawa mati Gus. Benar, uang tidak dibawa mati. Tetapi kalau tidak punya uang, serasa mau mati. Betul Mbak? Loh, makanya saya sering bilang toh, di video TikTok saya yang viral itu, saya bilang apa? Kenapa semua pecahan mata uang itu ada gambar cewek menarik?
Ayo di duit ora. 100.000 cewek menarik. 50.000 cewek menarik. 20.000 cewek menarik. 10.000 cewek menarik. 5.000 cewek menarik. Bahkan 2.000 cewek menarik. Satu-satunya pecahan mata uang yang tidak ada gambar cewek menarik cuma uang 1.000 rupiah. Pati murah bawa golong. Karena memang tugasnya laki-laki itu cari uang. Nah, kenapa semua pecahan mata uang ada gambar cewek menarik? Karena hanya uanglah yang bisa membuat cewek bahagia dan happy. Makanya cewek itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Bu, mau diamplop itu deh. Mentapnya deh, oh pansan perempuan nggak berbunga-bunga. Pengen tak sangoni tak? Pengen? Wah, gue durung. Wah, katanya angin. Itu selawatan dia tuh. Isanya lagu nopo? Isa lagu dangdutan ini lah. Ini mumpung bulan Rajab saya punya sihir untuk sholat. Yuk, sholawatan tibil qulub versi ditinggal pas sayang-sayang. Hujan ya? Hujan pengajian selesai. Saya mau pendek, mau panjang, nggak masalah. Hitungannya sama. Sama-sama nggak jelas. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Walah ngortinin barang. Ngerti pengajian tin-tin matane. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wada